Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu minyak bumi. Yang pertama, asal-usul minyak bumi. Yang kedua, komposisi minyak bumi. Yang ketiga, pengolahan minyak bumi. Yang keempat, fraksi minyak bumi. Dan yang terakhir, bensin dan bilangan oktan. Asal-usul minyak bumi. Hampir seluruh aktivitas di dunia memanfaatkan sumber daya yang bisa digunakan dengan cepat. Hal tersebut membuat keberadaan minyak bumi tak tergantikan. Minyak bumi jadi sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Seperti namanya, minyak bumi berasal dari berbagai bentuk organisme yang mati di dalam tanah. Campuran kompleks senyawa organik yang terdiri atas senyawa hidrokarbon dan non-hidrokarbon dari sisa-sisa mikroorganisme, tumbuhan, dan binatang tertimbun selama berjuta-juta tahun disebut sebagai minyak bumi. Senyawa kimia minyak bumi terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, halogenida, dan logam. Minyak bumi mengandung komponen hidrokarbon dan non-hidrokarbon sebesar 50-90%, 98%. Beberapa organisme yang dimaksud ialah berbagai alga dan plankton yang terkubur di dalam tanah. Proses ekstraksi minyak bumi membutuhkan tahapan yang panjang dan rumit sehingga penggalian tidak bisa dilakukan sembarangan. Komponen minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90 hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah silkoalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suku rendah C1 sampai dengan C4, dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana, juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S, ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Unsur yang terkandung dalam minyak bumi. Yang pertama, atom karbon 80-90%. Yang kedua, ada hidrogen 11-14%. Yang ketiga, nitrogen 0,1-0,3%. Yang keempat, ada air 0,5%. Yang kelima, oksigen 0,05% sampai dengan 1,5%. Yang terakhir ada sulfur 0,05-6%. Pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi diperlukan proses pengobaran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau disebut minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian atau refining dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Fraksi minyak bumi. Fraksi minyak bumi adalah hasil dari pemisahan minyak bumi berupa cairan. Yang pertama ada gas, jumlah atomnya C1 sampai dengan C4, titik didihnya kurang dari 20 derajat. Manfaatnya untuk bahan bakar gas LPG dan bahan baku sintesis senyawa organik. Yang kedua ada ether petroleum, jumlah atomnya C5 sampai dengan C7, titik didihnya 30 sampai 90 derajat. Manfaatnya untuk pelarut dan cairan pembersih. Yang ketiga ada bensin atau gasolin, jumlah atomnya C5 sampai dengan C10. Untuk titik didihnya 40 sampai 180 derajat. Manfaatnya bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat ada nafta, jumlah atomnya C6 sampai dengan C10. Untuk titik didihnya 70 sampai 180 derajat. Bahan baku sintesis senyawa organik. Yang kelima ada kerosin. Jumlah atomnya C11 sampai dengan C14. Untuk titik didihnya 180 sampai 250 derajat. Manfaatnya bahan bakar jet dan bahan bakar komponen parafin. Yang keenam ada minyak solar dan diesel. Jumlah atomnya C15 sampai dengan C17. Titik didihnya 250 derajat sampai 300 derajat. Manfaatnya bahan bakar kendaraan bermesin diesel dan bahan bakar tungku di industri. Yang ketujuh ada minyak pelumas. Jumlah atomnya C18 sampai dengan C20. Titik didihnya 300 sampai dengan 350 derajat. Manfaatnya oli dan pelumas. Yang kedelapan
ada lilin dengan jumlah atom C20 lebih. Untuk titik didihnya lebih dari 350 derajat. Manfaatnya petroleum jelly dan lilin parafin untuk membuat lilin, kertas berlapis lilin, lilin batik, dan bahan pengkilat seperti semir. Yang kesembilan ada minyak bakar. Jumlah atomnya C20 lebih, titik didihnya lebih dari 350 derajat. Manfaatnya bahan bakar kapal, pemanas industri, boiler plant, dan pembangkit listrik. Yang terakhir ada bitumen residu. Jumlah atomnya C40 lebih. Titik didihnya lebih dari 350 derajat. Manfaatnya material aspal dan jalan dan atap bangunan. Bensin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda 2, roda 3, dan roda 4. Secara sederhana, bensin tersusun dari hidrokarbon rantai lurus mulai dari C7 heptana sampai dengan C11. Dengan kata lain, bensin terbuat dari molekul yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon yang terikat antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk rantai. Jika jika bensin dibakar pada kondisi ideal dengan berlimpah, maka akan dihasilkan CO2, H2O, dan energi panas. Setiap kilo bensin mengandung 42,4 mJ. Ini adalah bentuk dari rantai. Yang terakhir ada bilangan oktan. Bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Di dalam mesin, campuran udara dan bensin dalam bentuk gas ditekan oleh piston sampai dengan volume yang sangat kecil dan kemudian dibakar oleh percikan api yang dihasilkan busi. Nama oktan berasal dari oktana C8 karena dari seluruh molekul penyusun bensin, oktana yang memiliki sifat kompresi paling bagus. Oktana dapat dikompresi sampai volume terkecil tanpa mengalami pembakaran spontan, tidak seperti yang terjadi pada heptana. Misalnya yang dapat terbakar spontan meskipun baru ditekan sedikit.